Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ya? Beli nasi ulam pakai opak, belinya kelamaan keburu dingin. Jawab salamnya kurang kompak, terpaksa salam saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, daun salam enak dimakan, tumbuhnya lebat di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan biar badan sehat panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatal ummati minaz zulumati ilan nuri wal kayasa والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تقويم الساعة. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah Masjid Baitul Mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus segenap pengurus masjid DKM, para orang tua, para asatiz, para guru, bil khusus ketua DKM Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Yazid, guru kita Al-Mukarram Ustadz Dede Firdaus, dan para asatidzah lainnya, para orang tua lainnya, segenap jamaah sekalian. Teriring doa semoga kita yang hadir Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, istiqamah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang istiqamah megang syariat beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk di antara kita semua. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini hari yaumil ahad, kita dapat berkumpul bermuajahah setelah kita melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Kita lanjutkan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita kesemuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat i'tikaf, kita sejenak untuk mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini temanya adalah keutamaan sedekah. Ada sedekah, ada infak, ada zakat. Betul nggak? Ada orang nanya, Ustaz bedanya di mana sih? Belum lama ada orang yang nelfon, Ustaz saya punya kumpulan, punya grup infak subuh. Grup infak subuh. Nih ibu-ibu tanya orang condet. Dibilang, Ustaz saya masih belum paham infak itu apa, sedekah itu apa sih?
Kadang kita sering bilang sedekah, kadang bilang soal infak. Betul nggak, Bu? Sedekah itu maknanya luas. Sedekah itu maknanya luas. Kalau infak itu identik dengan uang. Apa yang kita keluarkan, harta benda kita itu uang, itu infak. Tapi kalau sedekah maknanya luas. Apa? Bukan berbentuk uang aja. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal perbuatan kita itu sedekah. Makanya beberapa hadis mengatakan tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Jadi yang namanya sedekah enggak hanya mengeluarkan uang. Apapun bentuk kebaikan kita, selama kita lakukan ikhlas lillah wa fillah karena Allah Ta'ala, dan itu bermanfaat buat orang lain, itu jatuhnya sedekah. Makanya Nabi tabassumuka, senyummu kepada saudaramu sesama muslim sedekah. Loh kenapa? Karena ketika kita tersenyum ada orang yang kita gembirakan. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Ibu lewat mau jalan, mau ke pasar, lewat tetangga ibu lagi jemur pakaian misalnya di luar. Ibu ditegur, mau kemana Bu Haji? Mau ke pasar. Oh iya. Ibu girang nggak kira-kira? Girang. Bapak-bapak mau berangkat ke kantor, dia tanya, Pak mau kemana Pak? Mau berangkat? Iya. Dulu Bapak Ibu sekalian, saya berpikir ketika masih anak-anak, ini kok orang pakai nanya sih? Bukannya udah tahu kita mau kemana? Betul nggak? Bapak pakai pakaian baju koko, pakai kopiah, pakai sarung, adzan maghrib berkumandang, Bapak jalan. Orang pakai nanya, mana Pak? Betul nggak Pak? Emang ini nggak tahu kita mau ke masjid? Betul Bu? Emang kita pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung mau ke bioskop? Pasti kamu ke masjid. Bapak berangkat dengan pakai pakaian rapi, dengan pakai pakaian kerja. Pak berangkat Pak, kerja Pak. Ya, iya saya mau kerja, mau ke sawah. Dulu saya ada pertanyaan, kenapa kok harus ditanya? Oh ternyata setelah kita belajar, oh itu bahasa kita ya, dan bahasa kampungnya itu cuma sekedar bahasa basi. Tapi bahasa basi itu mengandung makna. Apa sih makna yang terkandung dalam kalimat bahasa basi tersebut? Oh, kata baginda Rasul, idkhalus surur fil qalbil mu'min ibadah. Memasukkan wad'us surur, meletakkan kesenangan, meletakkan kegembiraan di hati orang beriman, ibadah, sedekah. Baru saya berpikir, Pak, oh kalau begitu nyenengin orang. Bapak, Ibu, mohon maaf kalau Ibu lewat ke rumah orang, ada orang di luar, kita negor, tuh orang diem aja, pertanyaan nggak Bu? Tuh orang diem aja, gue tegur, marah apa? Betul nggak Pak? Kita tegur manyun aja, bahkan kadang kita buang muka, kita kan bingung. Tapi kok kita tegur, kita jawab, girang hati kita, betul Bu? Bapak-bapak berangkat, mana Pak? Mau kerja, oh. Apalagi anak perempuan cakep lagi pakai balik lagi. Iya. Ya Bu ya. Oh, ternyata idkhalus surur. Kata baginda Rasul, memasukkan, meletakkan kegembiraan, kesenangan di hati orang yang beriman, sedekah, ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Makanya Nabi bilang kan apa hadisnya? La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau pernah meremehkan. Jangan kau pernah meremehkan, menganggap hal yang kecil ketika kau berbuat kebaikan. Hatta kata baginda Rasul, meskipun hanya kau tersenyum kepada saudaramu sesama muslim. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, senyum sama saudara kita ngeluarin duit apa kagak? Bu, Ibu ngeluarin ketemu temen
ketemu tetangga senyum, ngeluarin duit kan? Pak, ngeluarin duit nggak Pak? Sedekah bukan? Sedekah. Hadis Riyadhus Shalihin begitu banyak tentang bab sedekah. Kalau kita lihat, memindahkan kulit pisang dari jalanan, sedekah. Betul kan? Memindahkan duri, beling dari jalanan, sedekah. Kenapa? Karena itu akan menyelamatkan orang banyak. Jadi sedekah itu maknanya luas. Bukan hanya mengeluarkan apa yang kita keluarkan berbentuk materi, tapi apapun bentuknya, kullu ma'rufin sedekah. Kalau infak itu umumnya dengan uang materi, infak. Ada lagi nanti zakat, zakat beda lagi, hukumnya wajib. Dan zakat itu ada hisab, ada haul, ada nisabnya, ada ukuran batas tertentu, ada sudah setahun, betul nggak Pak? Iya Bu ya, hukumnya wajib. Kalau infak sedekah sunnah. Dan nanti orang-orang akan menyesal ketika itu tidak dimanfaatkan ketika hidupnya. Orang Pak rajin sedekah banyak Bu, manfaatnya besar Pak. Terkadang mungkin orang-orang tua kita dulu nih, apalagi kalau hari Jumat, itu mohon maaf kalau ada orang minta-minta, itu dibilang jangan sampai luput. Loh kenapa? Karena terkadang kalau hari Jumat itu Allah bisa jadi mengutus malaikat untuk mengetes, menguji keimanan kita. Loh bisa? Bisa. Di zaman baginda Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita mungkin pernah dengar Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika Allah menguji hambanya dengan harta bendanya. Saat itu ada 3 orang, modelnya macam-macam Pak. Ada yang pertama si botak, yang kedua si buta, yang ketiga si belang. Pernah dengar ceritanya Pak ya? Bu ya, kalau saya tidak khilaf itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis. Ketika 3 orang ini terus berdoa kepada Allah. Yang botak berdoa agar tumbuh rambutnya, agar diberikan rezeki oleh Allah jadi orang kaya. Yang buta pun demikian, yang belang pun demikian, dengan izin Allah. 3-tiganya jadi orang kaya Pak. 3-tiganya jadi orang kaya. Enak gak kira-kira? Enak gak kira-kira? Enak gak jadi orang kaya? Enak. Buat ibadah kepada Allah. Ini 3-tiganya berdoa. Ketika jadi orang kaya, diuji sama Allah. Allah utus malaikat, malaikat, tolong nih, kau uji 3 orang hambaku ini. Yang dulu dia minta ridhonya, dia minta rezekinya, sekarang saya beri kekayaan, sama uji. Kira-kira masih bersyukur nggak sama aku, kata Allah? Masih ingat nggak sama aku, kata Allah? Baik. Datang malaikat Bu, menyerupai tukang orang minta-minta, menyerupai pengemis. Karena ibu bapak malaikat itu bisa nyerupain apa aja, betul nggak? Sama seperti hanya ketika hadis baginda Rasul, ketika kita mau silaturahmi ke rumah saudara kita, itu malaikat menyerupai manusia diri di gang rumah daripada saudara kita. Termasuk orang ini datang ke rumah si buta. Assalamualaikum, dengan wajah buta seperti halnya orang kaya dulu yang pernah buta. Assalamualaikum. Kan kalau pengemis begitu ya Pak. Ya Bu, kalau pengemis salamnya salam melas. Betul nggak Bu? Pernah nggak Ibu ngelihat orang pengemis salamnya semangat? Pak, Bu, pernah Ibu dengar salam pengemis semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ada nggak begitu? Pasti lemes sih kan. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak. Beda sama orang tukang nagih utang, betul gak? Salamnya melas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka. Ada apa Pak? Pak, saya mohon sedekahnya Pak. Saya udah beberapa hari gak makan Pak, saya lapar. Sama orang buta yang jadi orang kaya, diusir tuh pengemis. Pergi. Kalau mau kaya kerja,
Jangan minta-minta. Emang ini uang hasil apa jerih payah saya? Emang uang nenek moyang habis dihardik, habis dimaki. Begitu orang buta. Kata ya malaikat, ya Allah, hamba-Mu yang satu ini gagal diuji dengan harta bendanya. Kenapa? Karena dia lupa dengan keadaan dulunya dia. Berangkat yang kedua, sama yang botak. Botak tapi rambutnya udah cakep sekarang, orang punya duit, betul nggak? Orang kalau punya duit kan gimana aja gampang, betul nggak, Bu? Orang yang jelek kayak bisa cakep, betul? Karena duit kan begitu. Akhirnya datang tuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang pengamis kadang-kadang nggak pakai tasdid, nggak pakai assalamualaikum, langsung assalamualaikum, betul? Langsung disingkat. Ya, ada apa? Maaf Pak, saya minta sedekahnya Pak. Saya belum makan, udah beberapa hari. Sama si botak sama Pak. Dihardik, dimarahin, diusir. Boro-boro dikasih duit, diusir. Pergilah si botak malaikat tersebut. Si botak, mohon nama Allah, gagal. Yang ketiga si belang, hadirin. Pas datang ke rumah si belang buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya minta sedekahnya. Oh, ahlan, ahlan wassalam wa marhaba. Ayo Bapak, silakan. Sama nggak apa namanya perlakuannya sama kedua orang ini, Pak? Sama nggak kira-kira? Sama nggak, Bu? Si buta menghardik, mengusir, si botak menghardik, musir itu Pak Kamis. Si belang disuruh masuk, Pak. Disuruh masuk, Bu. Ayo Pak, masuk Pak, silakan Pak. Silakan duduk Pak. Nggak usah Pak, saya di sini. Enggak, masuk. Tunggu sebentar ya, saya ambilin air minum. Disuguhin air minum, dikasih makan Pak, Bu, dikasih makan. Udah kenyang, mau pamit pulang, dibekelin lagi. Kira-kira kalau ada pengemis di rumah kita begitu, besok balik lagi nggak kira-kira sekalian? Balik. Pengamen aja pakai langganan. Betul nggak, Bu? Ngamen pakai langganan, dia lagi. Tapi kita biarin, bismillah, niat kita sedekah, betul nggak, Bu? Emang pencarian dia kayak gitu, ya. Yeah. Pengamen, kita kadang pengamen aja kita apa waktunya? Ini jam 5 nih, biasa pengamen datang, benar, dia lagi, besok dia lagi. Ini pengamis begitu, Bu, disuruh masuk, disuguhin, dikasih makan. Kasih dia kenyang, mau pamit pulang, dibekelin, dikasih duit, sampai kasih duit, dibungkusin makanan lagi. Apa yang dibilang? Pak, dulu nasib saya sama seperti Bapak. Dulu saya belang, sampai mohon maaf Pak, dibilang saya ketika minta doa dengan Allah, ya Allah sembuhkan belang saya, berikan saya kekayaan rezeki darimu ya Allah, dan jangan kau bersihkan semuanya, tinggalkan belang di badanku walaupun hanya satu, agar aku selalu bersyukur kepadamu. Makanya suatu riwayat mengatakan di sini ya Pak, di belakang punggungnya itu masih ada belangnya satu. Tujuannya apa? Biar dia ingat siapa dia dulunya. Akhirnya apa? Itu yang si pengemis habis begitu pulang, berangkat, dia berdoa sama Allah, ya Allah, 3 orang yang kau uji cuma 1 yang lulus, yang 2 bangkrut lagi, yang 1 ya terus deh. Makanya sedekah itu luar biasa. Apalagi di waktu pagi, 2 malaikat Bapak Ibu tiap pagi itu selalu berdoa di rumah kita, selalu mendoakan kita. Doanya apa? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma, ya Allah mahdipun fikan khalafa, ya Allah berikan keberkahan buat orang yang berinfak hari ini. Jadi kalau orang yang sedekah 1 hari, apalagi di pagi-pagi itu Allah malaikat doain, Bu, biar rezeki kita tambah berkah. Alhamdulillah. Makanya dulu Pak, Bu, orang tua kita bilang ketika saya ngaji begini, kalau kita tiap hari mau sedekah tiap pagi, kalau memang nggak ada yang kita kasih, minimal kita belanja ke pasar atau ke warung, kemana, lihat nih yang dagang kira-kira orang udah tua, yang seharusnya dia sudah harus istirahat tapi dia masih mau usaha dagang, maka pagi-pagi kita lakuin tuh dagangan dia, nggak usah pakai ditawar.
Misalnya kita beli lontong harganya 2.000, beli deh berapa? 5, kasih 10.000. Niatin sedekah. Jangan pakai ditawar. Nek kagak, lontong 2.000 nawar. Berapa? Goceng 5 ya. Udah. Niatnya apa? Sedekah, Bu. Betul nggak? Mau tukang apapun begitu. Saya tak hadis binikmah, Bapak Ibu sekalian. Saya kalau lihat orang dagang, saya ingat pesan guru kita. Saya kalau lihat orang yang dagang udah uzur, udah tua, di atas 60 misalnya, sudah kakek-kakek sama nenek-nenek, itu saya meskipun saya nggak butuh itu barang, tahadus binikmah, saya beli. Niatnya apa? Sedekah. Saya bilang dia masih bagus mau usaha, betul nggak Pak? Betul Bu, masih bagus dia mau ikhtiar. Kadang istri saya, Mi, ada tukang pisang yang dagang bapak-bapak anak, beli deh. Buat apa nih? Udah kita sampai rumah gampang, kasih sampai kayak sedekahin lagi. Kita beli. Bu, Mi, atau kadang saya, nenek itu dagang sendirian, dia sudah dagang apaan? Pokoknya dagang apaan itu beli aja. Niatnya apa? Sedekah. Suatu ketika pernah saya mau berangkat Jumat yang lalu, berangkat ada nenek-nenek gerobak, Bu. Gerobak kerupuk, opak, peyek, dorong panas-panas. Saya sudah lewatin, ya Allah, ada nenek-nenek bawa gerobak. Udah. Pas saya udah setengah jam 11 lewat mau khotib Jumat, saya berhenti jegat dia. Sebenarnya, Nek, ini opak berapa? 2.000. Ya udah, Nek, itu sebayarin sekian dah. Iya. Karena dia nggak punya plastik, pas di depan tuh ada orang dagang ngasih plastik, Bu. Kantong plastik. Yang bikin saya sedih, ketika itu orang tuh kasih plastik, saya lihat di kata sepion mau berangkat, tiba-tiba tuh nenek-nenek ngasih opak, orang yang ngasih keripik, yang ngasih plastik. Pak, nih hadiah buat Bapak. Hati saya, ya Allah, orang sudah tua masih mau sedekah buat orang lain. Udah tua nenek-nenek, kenapa dia tahu tuh balas budi? Dia tahu tuh ketika dikasih plastik, itu plastik pada nggak seberapa. Ini pun yang ngasih ikhlas. Tapi karena nenek ini udah tahu dia ngasih ikhlas, dikasih tuh. Saya lihat 2 apa 3 opak, dikasih. Cuma sama yang ngasih plastik, nolak juga. Jangan, Nek, jangan Bu, jangan. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya ikhlas kasih plastik. Itu apa? Orang kalau sedekah ada aja jalannya. Makanya kan Bapak Ibu sekalian dulu pernah ceritakan, ada kisah kan, bagaimana seorang kalau mau sedekah ikhlas ada aja rezekinya, betul nggak? Ibu Bapak pernah kan, guru-guru kita kalau cerita tentang sedekah keikhlasan, ada murid ke rumah gurunya, pernah dengar kan? Misalnya si Unyil mau ke rumah gurunya, kebetulan mau nyenengin gurunya apa nih? Dibawa singkong, betul nggak? Unyil ikhlas dibawa singkong ke rumah gurunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz, sehat. Ustaz kemudian baik dari mana? Dari rumah Ustaz, kebetulan ada singkong panen. Saya mau kasih Ustaz biar Ustaz ngerasain singkong. Wah iya, ambil bawa deh ke belakang tuh singkong. Bawa ke belakang, ngobrol. Unyil pulang. Pak Ustaz mohon maaf saya pamit pulang. Lah iya deh, sebentar Nyil, ntar dulu. Bu, kenapa Pak? Di belakang ada apaan? Tadi nih si bocah datang bawa singkong biar dia pulang ada yang ditenteng. Kata Umi istrinya, nggak ada apa-apaan Pak, ada itu kambing nih 1. Ya udah, kambing suruh bawa. Betul nggak Bu? Karena apa? Karena dia ikhlas. Betul. Dia ikhlas, sebenarnya ikhlas. Ya udah nggak apa-apa Ustaz, jangan. Itu udah datang bawa singkong, itu tuh pulang bawa kambing. Wow, pulang kambing. Di tengah jalan ketemu murid yang lain. Ditanya, lo dari mananya? Kata Ucrit. Wah, lo dari mananya? Kata Ucrit. Kata Unyil, dari rumah Ustad. Itu kambing dari mana? Dari Ustad. Emang lu kalau datang bawa apaan? Tadi Ani datang bawa singkong, disuruh bawa kambing. Nah ini yang pertama ikhlas, yang kedua kan gak ikhlas. Kata Ucrit, dia datang singkong bawa singkong, pulang bawa kambing. Besok bawa apel nih, pulang bawa kebo kali ini. Udah gak ikhlas gak? Ikhlas gak kira-kira? Datang tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucrit, masuk Gret. Iya, gimana kabar? Baik. Ustaz sehat. Ngobrol. Di barang bawa apel tuh.
Maaf Ustaz nih, saya pamit nih, udah siangan dikit. Oh gitu, ya Allah. Bentar, panggil. Bu, kenapa? Nih Ucup mau pulang nih. Tuh datang pakai bawa bagawan lagi, pakai bagawan lagi, bawa ada apa sekali dibawa. Iya, tolong biar ada apa di dalam. Kagak ada Pak. Tadi ada kambing satu udah dibawa sama Ucil. Terus ada singkong. Ya udah singkong bawa deh. Kira-kira pulang bawa apaan, Bu? Bawa apaan? Kenapa? Nggak ikhlas. Betul nggak, Bu? Makanya sedekah itu harus dengan keikhlasan. Keikhlasan. Ya, kalau ikhlas itu faliyasdad, ditambah oleh Allah. Saya kemarin ngajar malam 1, besok ada pekan Muharram malam Sabtu besok. Di tempat saya ngajar di Masjid Al-Manar Jawa. Saya bilang sama anak remaja, saya besok ada momentum Muharram, saat anak yatim fuqara wal masakin, antum yang sudah kerja jangan sampai luput. Keluarin inti punya duit, saya bilang. Hati sedikit keluarin. Jangan pernah nunggu kaya inti mau sedekah, tapi sedekahlah inti kalau pengen kaya. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Jangan nunggu kaya. Nah, kadang-kadang gua mau sedekah tapi nggak punya duit, ya, bohong. Bukan nggak punya duit, emang lu pelit. Betul nggak? Jangan pernah nunggu kaya kalau kita mau sedekah, tapi sedekahlah biar inti kaya. Jangan pernah nunggu punya duit, banyak duit, tapi bersedekahlah biar inti banyak duit. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi bilang falyazdad. Orang yang sedekah ditambah rezekinya oleh Allah. Makanya nggak pernah Pak orang rajin sedekah miskin, ada nggak? Ada nggak, Bu? Ibu pernah nonton sinetron? Ku menangis gitu. Betul? Lagunya cuma itu doang tuh. Apapun judulnya, lagunya itu. Pernah Ibu dengar lah sinetron judulnya? Jatuh miskin karena sebab rajin sedekah. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, ya habis diprotes sama umat Islam karena memang tidak ada orang yang miskin karena sedekah. As-sadaqah falyazdad ditambah lagi oleh Allah. Yang penting ikhlas. Kadang-kadang kita kan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sedekah, lihat ya ketromol ke masjid kalau Jumat. Jujur aja kita kadang-kadang kalau Jumatan lewat tuh tromol, kira-kira di kantong kita ada duit, ada 100.000, 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Yang mana yang dikeluarin? Ayo. Kadang-kadang dikeluarin 2.000, udah gitu buluk lagi. 2.000 pengen masuk surga. Ya Allah. Masih ada 1.000 dikeluarin. Betul nggak, Pak? Ini hadirin mas sedekah. Mungkin dulu ada cerita begini hadirin. Ada tromol lewat. Dia naruh duit di kantong di sini nih. Di kantong ada 100.000, ada 5.000-an. Diambil set, kecomot deh 5.000, dimasukin ke tromol depan. Yang 100.000 jatuh. Yang belakang nyomot. Tahu nggak nyomot bahasa kalender? Paham nggak Bu nyomot, Bu? Ini bahasa kita deh Bu, nyomot Bu. Ngambil, betul? Diambil, dicolek tuh yang duitnya jatuh. Pak, nih, diambil tuh 100, dipikir, dinitip, naruh di tromol, ditaruh di tromol. Pas ditaruh di tromol, yang belakang ngomong, Pak, maaf, itu duit Bapak yang jatuh. Aduh! 100 gua ngayuh. Betul ya? Kalau nggak ikhlas, ya makanya ikhlas. Tapi emang ikhlas itu berat, saudara. Ikhlas itu berat, saudara. Makanya nanti itu yang dikatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapat naungan Allah di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah. La zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Orang yang rajin sedekah. Yang tangan kanan sedekah, yang kiri nggak tahu. Artinya apa? Ikhlas, bukan karena riya. Kadang-kadang kan ada orang, Bu. Ada kisah 3 orang sedekah. Ada Umar, Utsman, Ali misalnya. Biasanya kan kalau Jumat diumumin tuh mah, betul nggak? Dari sipulan, betul nggak?
Diumumin tuh. Alhamdulillah pengurus masjid dapat infak sedekah ya dari Umar sebesar 200.000. Kata Umar tuh, gua ngomong sama Ali dan Usman, gua itu 200.000. Yang satu lagi, yang selanjutnya dari Ali 300.000. Kata Ali, tuh lu 200 aja bawa sombong, gua 300. Ria nggak kira-kira? Sebenarnya kalau sebutin nggak boleh, Ustaz, boleh, nggak apa-apa, tapi jangan langsung lihat orangnya. Ya, tapi yang itu bukan karena yang orang yang minta, tapi karena pengurus masjid buat mancing. Kecuali orang yang minta, Ustaz, ini tolong ya, ntar sebutin dari saya, itu yang nggak boleh. Kalau memang inisiatif pengurus, semua pancingan buat jamaah yang lain, itu dibolehkan. Yang penting ketika disebut, nggak ada rasa apa-apa bagi yang nyumbang. Kayak tadi kan berasa kan, tuh lihat, 300. Yang satu lagi hamba Allah. Selanjutnya dari hamba Allah 500.000. Padahal si Ali ini udah aman. Dia ngomong, lu tadi berapa? 200. Lu berapa? 300. No, hamba lu sampai gua itu cuma gua gak sombong. Kira-kira sama apa kagak, Bu? Sama kagak, Pak? Sami mau, betul. Makanya itu nanti yang dapat naungan, yang kanan memberi, yang kiri tidak tahu. Sedekah cuma berat, Bu, kadang-kadang, betul nggak? Mungkin kadang-kadang ada orang maaf, sedekah santri yatim di video, di viralin, tapi viralin dia juga. Saya bingung tuh antara ikhlas sama kagak. Urusan dia sama Allah, betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Asal jangan kita. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bertambah. Yang kedua, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah dari perbuatan bala. Sedekah, ada orang tuh sakit, berawat kemana-mana, berobat, nggak sembuh. Ada yang ngajarin, gini aja deh, kalau memang ikhtiar itu belum sampai, inti kumpulin fuqara wal masakin, kumpulin anak yatim, inti sedekahin. Niatin bacaan Fatihah biar sedekah ini menjadikan tadfa'ul bala, menjadikan doa penyembuhan buat penyakit antum. Alhamdulillah, Pak, banyak yang cocok. Bu. Sedekah niatkan buat obat. Tadfa'ul bala, sedekah itu mencegah dari perbuatan bala, daripada musibah yang Allah berikan pada kita. Yang ketiga, saudara, sedekah itu nanti akan buat kita, dia orang telah berpulang ke rahmatullah terdapat. Dari mana? Banyak hadis, kitab-kitab menjelaskan hal tersebut. Di antaranya kitab Wasiyatul Mustafa, ketika Al-Imam Ali karamullah wajhah dinasihati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersedekah, Bapak Ibu sekalian, niatkan juga pahalanya buat orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Boleh. Kitab Wasiyatul Mustafa, Al-Imam Ali dinasihatkan, ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Kata Rasulullah, ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Sedekahkan orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Dengan apa? Fatihah. Dengan apa? Dengan sholawat. Dengan apa? Dengan infak yang kita keluarkan. Cuma nggak usah pakai disebut, Bapak Ibu. Saya pernah ceramah di daerah Al-Kahfi, daerah Jagakarsa, belakang Ragunan. Setelah saya ceramah, yang meninggal istrinya. Ketika saya selesai ceramah tentang sedekah, suaminya ngomong, Ustadz, kalau saya mau sedekah buat istri 1 juta, serang 500 ya. La ilaha illallah. Ya serang 500. Sama orang tua. Ustadz, kalau saya mau sedekah buat orang tua 1 juta, berarti sayang 500 ya. Begitu. Emang pakai disebut, Bu? Ya Allah, saya nyumbang 1 juta. Sayang 500 ya Allah. Saya 500, orang tua 500 ya Allah. Jangan semuanya buat Bapak. Begitu. Kita nyumbang 1 juta, kita dapat 1 juta, orang tua kita dapat 1 juta. Alhamdulillah. Gak perlu disebut. Saya bilang gak perlu disebut, Pak, Bapak nyumbang 1 juta, niatkan pahalanya buat istri. Insya Allah Bapak dapat 1 juta, istri Bapak dapat 1 juta. Alhamdulillah. Tasaddaq ala mautaka, sedekah buat orang meninggal dunia. Bahkan dalam kitab Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal yang dikarang oleh Profesor Dr. Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki ahli hadis,
di kota Makkahul Mukarramah. Beliau itu kalau datang Indonesia ke Kuitang, dia kalau baca hadis, satu hadis panjang dari sanad A sampai mentok hadis matanya. Terus karena beliau ada profesor ahli hadis. Dalam kitab karangan beliau mengutip hadis baginda Rasul ketika sahabat bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ummi matat." Ya Allah Rasulullah, ibuku telah berpulang ke rahmat Allah. Ibuku sudah meninggal dunia. Fayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Ini sahabat bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, apakah ada manfaatnya kalau andai kata saya sedekah dan pahalanya buat ibu saya yang sudah meninggal dunia?" Dalam kitab hadis tersebut Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Sampai riwayat lain mengatakan, saking girangnya sahabat mendengar kalimat tersebut, sahabat mensedekahkan, menginfakkan, mengeluarkan sedekahnya berupa pohon kurma, kebun pohon kurma. "Ya Rasulullah, saya sedekahkan pohon kurma, kebun kurma tersebut buat dakwahmu, pahalanya buat orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah. Sallu ala Muhammad." Jadi sedekah itu bukan manfaat buat diri kita aja, buat orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Alhamdulillah. Dan terakhir hadirin Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita nanti menyesal di hadapan Allah. Surat Al-Munafiqun ayat 10 itu jelas Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Bagaimana ketika ada orang-orang kaya yang punya harta benda banyak, tapi dia tidak mau sedekah, dia tidak mau berinfak, dia tidak mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah, maka tatkala di akhir hidupnya dia akan menyesal di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut." Allah Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu," seinfakkanlah hai kalian semua hamba-hamba Allah, mimma razaqnakum, ada mimma, ada harf tabi'id, artinya Allah minta sebagian, tidak semuanya. Perhatikan itu kalimat saudara. Allah nggak minta semuanya, Bu. Allah nggak minta semuanya, Pak, harta benda kita. Cuma sebagian. Beda kita dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar, Bu, itu ketika di zaman Rasulullah, Abu Bakar semua harta bendanya diinfakkan buat Rasulullah, buat dakwahnya. Ketika, "Ya Rasulullah, saya sedekahkan semua harta benda yang saya miliki, saya berikan buat kamu ya Rasulullah, buat dakwahmu." Nabi tanya, "Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, anak istrimu?" "Allah dan Rasulnya." Abu Bakar yakin. Coba kalau orang kesini, orang Malakasari, ada suami begitu, kira-kira ibu gimana? "Ustaz, saya siapkan, saya sedekahkan semua, tanah, mobil, rumah, semuanya milik saya sedekahkan buat Ustaz, buat pondok pesantren." "Anak istri gimana?" "Saya sedekahkan buat Allah dan Rasulnya." "Kalau nggak pulang suruh tinggal ke masjid." Betul, Bu? Kenapa? Makam kita, Bu, lain. Makanya Allah mimma razaqnakum sebagian. Allah nggak minta keseluruhan. Kita bukan Abu Bakar, betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Kita manusia yang punya keimanan yang bukan beda dengan Abu Bakar. Makanya Nabi Allah Ta'ala mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang memberikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, ketika kita sakaratul maut, terbukakan oleh Allah ya tentang nanti apa yang kita dapati nanti di yaumil qiyamah. Ketika sedekah itu banyak manfaatnya buat kita. Lalu orang tersebut berteriak, "Qala ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib." Dia berteriak di hadapan Allah, "Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib." Seandainya saja kau bisa tunda kematian saya, tunda dulu ya Allah, jangan sekarang. Fa asaddaka wa aqul minas sholihin. Saya pengen sedekah. Duit saya masih banyak di bank ya Allah. Uang saya kontrakan masih banyak. Saya belum sempat sedekah ya Allah, mundurin dulu kematian saya pengen sedekah. Tapi kira-kira kalau udah begitu, kira-kira umur kita tambah nggak sama Allah? Bu, sama malaikat dilepas nggak kira-kira? Kata malaikat, "Lo kemarin kemana aja lebay, sekarang baru minta teriak-teriak."
Apa malaikat enggak sampai? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian sudah datang, malaikat maut akan menjemput ruh kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa majuin, enggak bisa mundurin. Siapapun kita, apapun pangkat dan kedudukan kita, enggak bisa majuin atau mundurin. Betul? Enggak bisa, saudara. Baru fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, saya pengen sedekah, saya pengen masjid, saya pengen majlis taklim, saya pengen sholat berjamaah. Tunda dulu kematian. Kata Allah, enggak, udah cukup umur itu sampai mari. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka dari itu hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ya umur yang Allah berikan pada kita, sehat walafiat yang Allah berikan pada kita, rezeki yang Allah berikan pada kita, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena infak sedekah itu merupakan suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ketika Allah berikan kita nikmat, rezeki, harta benda dan sebagainya, maka rasa syukur kita kepada Allah kita buktikan dengan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibu dapat rezeki, keluarkan lagi buat di jalan Allah. Kenapa? Bukti syukur kita kepada Allah. Kalau sudah demikian, maka Allah berjanji dalam Al-Quran, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, akan kutambahkan nikmat untukmu kalau kau bersyukur atas nikmat yang kuberikan padamu. Dengan apa kita bersyukur? Dengan cara perbanyak sedekah, perbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan semua amanah yang Allah berikan dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin wa'fu anni ya karim wa'fu anni ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma hassil umurana wa musudna bil qabul bil khair. Allahumma yassir umurana wa yaqdi hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lebih kurang mohon maaf wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.